menyapa kita semua. Shalom. Saya ulangi, shalom. Terima kasih. Dan seluruh majelis gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sidang tutup tahun yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung SPH MM. Oleh kuasa dan kasih Tuhanlah kita dapat melangkah hingga di penghujung tahun ini. Ada banyak pengalaman mengisi hidup kita sepanjang tahun ini. Suka dan duka silih berganti dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Kita berkumpul di sini menghadap Allah yang berkenan memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Maka itu, mari tanggalkan segala beban yang dapat menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini, agar kita merasakan kehangatan dan betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, khususnya tahun 2024. Beberapa jam lagi kita akan masuk dalam tahun 2025. Saya mengajak kita melangkah dengan penuh keteguhan iman, berakar kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita mampu menapaki tahun baru 2025. Dengan penuh sukacita dan keserendahan hati saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji muliakan Tuhan. PKJ 13 ayat 1 dan 2. Berkumpul menyembah kepadanya, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Sidang tutup tahun yang sangat dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang akan dibacakan oleh pemuda secara puitis dan tulisan yang agak keluar dibaca oleh anggota jemaat.
Saya ulangi, tulisan yang keluar dibaca oleh salah seorang pemuda dan Bapak Ibu sidang tutup tahun yang membaca tulisan yang agak ke dalam. Mazmur 8 ayat 1 sampai 6. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dari Aku hendak bersyukur dan kalimat selanjutnya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menghitung-hitung semua tindakan kita sepanjang tahun ini, maka tak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Celakalah kita kalau saja Tuhan memperhitungkan semua itu. Bila kita tidak menyesal dan tidak bertobat, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu, marilah dengan hati terbuka menyesali setiap kelemahan dan bertobat dari segala perbuatan yang menyakiti sesama dan terlebih hati Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami
atas segala perbuatan yang kami perbuat, entah sengaja maupun tidak sengaja, melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami telah berdosa, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami jika ada begitu banyak waktu anugerah-Mu yang kami tidak pergunakan dengan baik, sehingga kami tidak maksimal mengerjakan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami telah lalai menghargai waktu karunia-Mu, ampunilah kami. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah seperti Engkau, Allah, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Kita menyanyi dari KJ 178 ayat 1 dan 2. Marilah kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Dan berita Injil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing, dan juga mari kita siapkan hidup kita untuk menjadi pesemaian dari firman Tuhan ini. Kita berdoa. Luapan sukacita melingkupi kehidupan kami, ya Allah. Merenungkan betapa baiknya Engkau telah menyertai kami dalam waktu karunia-Mu. 1 tahun perjalanan kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Kami tahu bahwa kami ada di titik hari terakhir atau penghujung tahun 2024 ini.
semata-mata karena karunia-Mu. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Engkau, meneruskan perjalanan hidup ini. Kami membutuhkan tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang akan kedengaran. Mari Roh Kudus beri hikmat kepada setiap kami. Berkati perhimpunan ini, dan tolong jauhkan kami dari gangguan kuasa gelap. Lalu pakailah kami yang telah berdiri ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus, terang yang ajaib itu kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, dan saya akan baca dari terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Amin. Pembacaan firman selanjutnya terpilih dari Galatia 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kata firman, namun setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita saat ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure sumangak buang.
kembali untuk memuliakan Allah. Batulan bahasa Toraya nakwa Sulemi Anna Pakalabi Puang Matua. Itu tema kita dalam menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sehingga kita tiba di hari terakhir tahun 2024 ini. Kembali untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, malam ini kita berkumpul bersama-sama tentu dalam sukacita dalam rangka mengakhiri tahun 2024. Tentu saat ini kita baik secara pribadi maupun keluarga bahkan jemaat, kita bersama mengingat kembali segala yang telah kita lalui. Di dalamnya kita merenungkan bagaimana berkat-berkat pemeliharaan Tuhan kita alami. Bagaimana pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bahkan melalui pergumulan yang berat dalam kehidupan di tahun yang hampir berlalu ini. Dalam semuanya itu saudara-saudara, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa sesungguhnya seluruh perjalanan yang telah kita jalani di tahun 2024 semuanya tetap dalam rancangan yang begitu indah dari Tuhan. Karena itu tema kita mengajak kita kembali untuk memuliakan Allah. Ini mengingatkan kita ketika kita kembali menengok perjalanan hidup di belakang kita. Tentu kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita dengan baik. Dan ke depan, kita menatap ke depan untuk berkomitmen sekiranya kehidupan kita ke depan dapat menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan yang telah memimpin hidup kita di tahun 2024. Mengapa hidup ini harus kita persembahkan dan memuliakan Tuhan untuk masa yang akan kita tapaki ke depan? Karena kita yakin saudara-saudara kasih Tuhan tetap ada dalam kondisi apapun hidup ini. Bacaan utama kita hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 yang telah kita baca. Respon yang begitu hidup dari para gembala. Ketika mereka telah mendengar berita atau kabar kelahiran Yesus. Itu disampaikan oleh malaikat kepadanya. Respon mereka adalah segera pergi. Mencari, menjumpai bayi Yesus di Bethlehem. Mereka menyaksikan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepadanya persis sama dengan kejadian yang sedang di depan mata mereka. Karena itu, mereka kembali. Mereka tidak tinggal diam, tetapi merespon kasih Tuhan yang luar biasa dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas segala yang didengar dan yang disaksikan atau dilihat. Ketika para gembala telah berjumpa dengan Yesus, satu perubahan yang luar biasa mereka alami adalah kembali dengan hati yang penuh sukacita. Mereka memuji Allah. Selama ini mereka dalam ketakutan,
setiap saat. Tetapi berita surgawi yang mereka dengar dan saksikan secara langsung membuat mereka berubah secara total. Tidak meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi melanjutkan pekerjaan mereka dengan pujian dan hormat kepada Tuhan. Bahwa ternyata begitu hebat Allah yang disembah. Karena itu dalam Mazmur 8 tadi, sang pemazmur yaitu Daud, dengan pujian yang begitu luar biasa menyaksikan kemuliaan Tuhan yang telah ia lihat melalui alam semesta. Bahkan ia merenungkan bahwa Allah yang penuh cinta itu sungguh memperhatikan manusia, kita ini yang begitu hina. Itu yang disaksikan oleh Daud dalam Mazmur 8 bacaan kita tadi. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Menempatkan manusia di bumi ini dengan sebuah martabat dan kehormatan yang luar biasa. Allah terus memelihara alam semesta. Allah terus memelihara kehidupan kita. Itu yang mau disampaikan oleh pemazmur 8. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengagungkan Allah. Karena begitu hebat karyanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu yang telah kita alami. Berkat Allah terus memelihara hidup kita di tahun 2024. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Tapi satu hal, kita ada di sini saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Ini mau mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan, tanpa Dia, kita tidak akan mampu bertahan sampai saat ini. Tahun 2024 yang hampir berlalu. Banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang terkasih. Banyak di antara kita yang bergumul karena sakit penyakit. Tetapi juga di balik itu, ada kesempatan dalam hidup setiap kita. Tuhan menyatakan berkat-Nya. Sehingga Dia mengantar kita masuk di hari terakhir, akhir tahun 2024 ini. Karena itu melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 4, ayat 4-7, sungguh mengingatkan kita tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yang penuh leluasa. Tidak ada batasan untuk tidak memanggil Dia sebagai Abba, sebagai Bapa dalam menjalani hidup ini. Tangannya selalu terbuka sebagai seorang ayah atau ibu untuk memeluk kita ketika kita tiba pada masalah-masalah hidup. Dia terbuka, membuka tangannya untuk merengkuh kita dalam cinta kasih-Nya yang begitu dalam. Karena itu Paulus merenungkan kepada kita, kita adalah anak-anak Allah. Ahli waris dari janji-janji Allah. Itu pengharapan kita. Bahwa ada janji Allah yang telah dipenuhi dan akan dipenuhi. Dan juga masih menjadi janji bagi kita semua yang akan dipenuhi pada masa-masa mendatang. Sebagai anak, sekali lagi kita adalah ahli waris dari janji-janji itu. Artinya apa? Kita bukan sekedar makhluk ciptaan Allah saja. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya dan sungguh dikasihinya. Kalau begitu, kalau Paulus mengajak kita untuk menikmati, menghayati bahwa kita adalah
anak-anak Allah yang sungguh dikasihinya, maka tentu Tuhan punya tujuan dengan kehadiran kita di sini. Hidup kita memiliki tujuan dalam rancangan Tuhan. Hendaknya segala yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan dalam hidup ini hendaknya memuliakan Dia. Hendaknya menikmati persekutuan dengan Dia dalam segala hal. Kita mesti kembali. Saat-saat mana dalam hidup ini di tahun 2024 yang hampir berlalu, kita tidak memuliakan Dia. Kita tidak menikmati persekutuan dengan Allah. Setiap kita pasti punya pengalaman. 2024, beberapa jam lagi tahun ini akan berakhir. Dan kita semua, saya percaya, tidak tahu apa yang akan sedang kita hadapi. Memang semalam lagi, tahun 2025, kita bisa jelang. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan mau buat malam ini dan besok untuk hidup kita. Semua dalam tanda tanya. Tetapi satu kepastian bagi kita adalah Allah yang telah memelihara perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 adalah Allah yang pasti akan memelihara kita dalam menapaki semalam ini dan juga tahun baru 2025. Jika Tuhan mengasihi kita, kita bisa memasuki esok hari. Yang saya mau katakan adalah, mesti kita yakin Tuhan yang telah memimpin kita di tahun 2024 adalah Allah, adalah Tuhan juga yang bersedia memimpin kita nanti malam ini dan tahun baru 2025. Itu yang akan menjadi kabar sukacita. Saudara-saudara, Natal sudah dan akan, karena masih ada orang yang perhimpunan, persekutuan kampung masih bernatal di Januari. Berita Natal bagi kita bahwa juru selamat telah ada. Karena itu dia dikenal sebagai Immanuel. Walaupun ia telah ada, tapi kalau kita tidak memberi tempat yang baik dalam hati hidup kita, kita tidak memuliakan Dia dengan perkataan, perbuatan, dan segala yang kita pikirkan, maka berita Natal ini tidak ada apa-apanya bagi kita. Mesti ketika kita bernatal, dan setelah bernatal, ada sesuatu yang diubah dalam hidup ini. Bukan hanya cat rambut, dari putih menjadi hitam atau gelap. Bukan hanya baju baru, sepatu baru, tetapi Tuhan mau hati kita menjadi baru. Para gembala kembali mempermuliakan Allah dalam pujian. Karena mereka tidak ganti baju, saya percaya. Tidak ada sempat beli sepatu. Tidak ada sempat bikin kue Natal dan Tahun Baru. Tetapi ada satu hal yang berubah, adalah hati mereka ketika berjumpa dengan Kristus. Ini mau mengingatkan kita bahwa satu hal yang harus terbaru dalam hidup kita ketika kita telah merayakan Natal dan mempersiapkan hidup kita memasuki tahun baru adalah hati kita dipenuhi sukacita. Seorang yang dapat bersukacita adalah orang yang telah menerima pemeliharaan Allah menjadi pengalaman hidupnya. Walaupun dalam kehidupan yang telah dilalui mungkin banyak kali meneteskan air mata. Saudara-saudara, kabar sukacita itu tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk para gembala,
tetapi kembali memuliakan Allah. Mereka kembali membagi-bagikan sukacita yang telah dialami. Mereka tidak menyimpan dalam hati saja dalam hidup mereka sendiri, tetapi dibagikan kepada semua orang, termasuk dalam menguatkan mereka untuk melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai gembala. Karena itu, kita telah bernatal. Hendaknya berita Natal itu meneguhkan, menguatkan kita untuk pergi bersaksi tentang pemeliharaan Allah yang telah kita alami dalam 1 tahun 2024 yang hampir berlalu. Mengapa kita bisa menerima pemeliharaan Allah? Dalam Bilangan pasal 6 tadi, kita sungguh diingatkan bahwa Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Ia selalu menjadi pelindung yang baik bagi kita. Dan satu hal pasti, Ia menjanjikan damai sejahtera bagi kita semua. Karena itu, pulanglah, muliakanlah Dia dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Teruslah belajar kepada para gembala bahwa setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka mereka kembali memuliakan Tuhan. Untuk kita, setelah mengalami kasih Allah, maka mari kembali teruskan perjalanan dan perjuangan hidup ini di tahun baru esok hari dan hari-hari berikutnya. Tuhan menolong kita dalam pimpinan Roh yang kudus akan terus menguatkan kita bersama. Kita masuk dalam saat teduh mengaminkan firman Tuhan ini. Kita semua tidak lepas dari masalah dan tantangan hidup di tahun 2024. Tetapi saat ini, kita menyaksikan bahwa Tuhan terus memimpin dan mengasihi kita. Ia adalah Immanuel bagi kita. Karena itu teruslah hidup dan kembali untuk memuliakan Allah dalam segala yang kita kerjakan. Maka berkat-Nya ada tersedia bagi kita semua. Mari bersama-sama kita ucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam bentuk lagu. Kita menyanyikan hormat bagi Allah Bapa, nyanyian rohani 3 ayat 1. Sidang tutup tahun yang sangat dikasihi oleh Tuhan,
kita akan memberikan persembahan sebagai tanda atau respon betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 8 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sambil kita jalankan pundi, kita iringi dengan lagu persembahan PKJ 146 ayat 1 sampai 3. Oh
kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu, oleh karena Engkau maha baik. Dalam memberi kesempatan di malam hari ini, kami boleh bersama-sama mengalami kedekatan dengan Engkau. Melalui ibadah, firman-Mu telah kami terima. Mengingatkan kami bahwa hanya karena kuasa kasih-Mu memimpin hidup kami, sehingga kami boleh menjalani tahun 2024 dengan baik. Dan saat ini kami beribadah untuk mensyukuri segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan dalam suka duka perjalanan hidup ini. Kami berdoa, firman-Mu yang telah kami terima terus meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa apapun kenyataan hidup yang akan kami hadapi ke depan di tahun 2025, firman-Mu malam ini mengingatkan kami untuk terus memuliakan Engkau. Beri kekuatan iman bagi kami. Kasihani kami semua ya Bapa. Kiranya malam ini boleh kami lalui dengan baik, sehingga kami masuk di tahun karunia-Mu, tahun baru yang telah Engkau sediakan bagi kami. Di sana banyak harapan yang akan kami lakukan, banyak kerinduan kami. Tuhan kiranya memperlengkapi kami terus, belajar dari para gembala untuk membaharui hati kami, sehingga kami dapat belajar banyak berkat-Mu yang kami alami dalam hidup ini, dan juga berkat-Mu itu masih tersedia bagi kami di tahun 2005. Karena itu Bapa, kiranya malam ini boleh kami lalui dengan baik. Walaupun di tahun yang telah dan hampir kami jalani, di antara kami ini banyak yang bergumul, meneteskan air mata dan berkeluh kesah karena berbagai pergumulan hidup. Tetapi saat ini kami boleh ada beribadah tutup tahun, mengingatkan kami bahwa Engkau tetap menyertai kami dalam apapun hidup ini. Demikian juga yang akan kami hadapi. Tuhan tolong berkati kami semua. Kiranya punya pengharapan baru, bahwa di tahun 2025 yang akan Tuhan karuniakan kepada kami, Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan hidup kami di sana. Karena itu malam ini kami letakkan pengharapan itu kepadamu. Biarlah kiranya orang tua saudara-saudara terkasih kami yang datang dari berbagai tempat, Tuhan terus berkati pelihara dalam rencana-rencana mereka untuk kembali ke tempat di mana Tuhan telah tempatkan untuk bekerja dalam melanjutkan kehidupan. Anak-anak kekasih dalam mencari pekerjaan, dalam studi mereka, dalam pertumbuhan, Tuhan dampingi mereka. Mereka adalah kebanggaan kami, masa depan gereja-Mu, bangsa dan negara. Karena itu, sehebat apapun tantangan yang dihadapi, Tuhan pandu mereka, buat mereka berhasil. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah menyatakan tanda sukacita kami melalui persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan berkati, suci kuduskan agar boleh digunakan dengan baik, menata pelayanan Tuhan yang masih ada pada kami berkat-berkat-Mu. Tuhan kiranya menolong kami untuk menggunakannya dengan baik. Di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia,
yang tidak sempat hadir dalam ibadah tutup tahun ini. Tuhan peduli mereka, berkati. Jangan merasa terbuang, tetapi dengan pelayanan dari anak cucu dan keluarga yang ada, orang-orang tua kami merasakan sukacita. Secara khusus kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, Ibu Marta Tangkiallo, Ibunda dari Ibu Penatuan Neta Tangkiallo, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Palopo. Bahkan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kekasih yang tidak sempat kami sebut namanya saat ini. Tuhan kiranya melawat mereka, sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri, mengangkat penyakit mereka, dan mereka boleh merasakan kelegaan. Yang bergumul karena duka cita, hiburkan. Ya Tuhan, jika sebentar ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Dan juga beberapa perhimpunan, persekutuan keluarga yang akan menyambut tahun baru. Berkati mereka, jauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, lingkupi kami semua dengan kuasa kasih-Mu, biar malam ini boleh kami jalani dengan baik. Dengan penuh sukacita kami boleh Engkau antar memasuki tahun baru 2025. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu malam hari ini. Dan mungkinkan kami semua untuk datang besok bersukacita dalam merayakan tahun baru. Kiranya kami semua yang hadir saat ini boleh datang mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan juga meletakkan komitmen kami bahwa Tuhan yang telah menyertai kami di tahun ini, Tuhan juga yang akan memberkati kami di tahun 2025. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan kami, inilah syafaat kami. Sempurnakan dalam doa pribadi kami masing-masing yang akan kami sampaikan. Dengarkanlah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang tutup tahun yang sangat dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita. Begitu indah firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan menjadi kekuatan baru di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan pelayanannya di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah keluarga. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui karyanya yang disempurnakan di dalam Kristus. Selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada warta tambahan, yaitu bahwa besok kita beribadah tahun baru 1 Januari 2025 jam 9 pagi. Jadi ditekankan bahwa ibadah cuma satu kali, yaitu jam 9 pagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita buka hati kita mendengarkan petunjuk hidup baru melalui firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 20 dalam terjemahan baru edisi 2. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Kita puji muliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya cemara juga ikutnya Tuhan Yesus, serta mendengar dan menghidupnya. Ikut Tuhan yang selamanya jelas menghidupnya. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Kembali untuk memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Roh Kudus kiranya membimbing saya. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kita puji muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 2. Berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut Dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut Dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahirkan dunia. Surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergetar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut Dia, puji nama